Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan hingga saat ini untuk merasakan indahnya hidup di dunia ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan membahas tentang takdir Allah tak pernah salah dalam bukunya karya Bapak Agus Susanto. Dalam buku ini menceritakan tentang takdir Allah yang tak pernah salah. Yang pertama kali yaitu bab yang berjudul Ada Apa Dengan Takdir. Dalam pemahaman terhadap takdir merupakan salah satu fondasi keimanan. Kita tidak akan pernah mencapai kenikmatan iman tanpa meyakini adanya takdir. Baik takdir baik maupun takdir buruk. Meskipun demikian, banyak orang tidak memahami makna takdir sehingga menggunakan sebagai pembenaran atas pilihan-pilihan hidupnya. Sebagian lagi menggunakan takdir sebagai alibi untuk menyalahkan kehidupan dan menutupi keputusasaannya. Oleh karena itu, penting memahami makna takdir dengan benar sehingga kita dapat mengambil sikap yang tepat dalam menyikapi setiap peristiwa. Dalil adanya takdir dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 59, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada yang sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui olehnya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz atau kitab yang nyata. Dalam ayat ini dijelaskan tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada suatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Surat Yunus ayat 61. Kedua ayat tadi memberikan gambaran bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta telah tertulis dalam sebuah kitab yang disebut Lauh Mahfuz. Telah tercatat semua hal yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi sejak awal penciptaan hingga hari kiamat nanti. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan dalam catatan tersebut, sampai hal sekecil atau terkecil apapun. Segala sesuatu yang akan terjadi telah ditetapkan Allah sebelum alam semesta beserta isinya diciptakan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ada sebuah hadis menjelaskan sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah kholam atau pena, lalu dikatakan kepadanya, tulislah. Ia menjawab, ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Dia menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat tiba. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam hadis lain disebutkan, Allah telah menulis segala takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya berada di atas air. Riwayat Muslim. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, definisi takdir
Dalam terminologi Islam dikenal dua istilah untuk menjelaskan tentang takdir, yaitu qada dan qadar. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi keduanya. Qada merupakan bahasa berarti hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Sedangkan maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkan, menjelaskan, dan menyelesaikan. Dengan kata maka qada adalah mencipta. Menurut Ibnu Faris, makna kata qadar adalah akhir atau puncak segala sesuatu. Secara istilah, qadar berarti ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah. Ibnu Hajar Asqalani mengartikan qadar sebagai ketentuan yang bersifat menyeluruh dan umum sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah bagian-bagian dan perincian ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan pendapat Syekh Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni yang menyatakan bahwa qada adalah pelaksana terhadap qadar yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Ham menjelaskan, qada dan qadar adalah dua perkara yang beriringan, salah satunya tidak terpisah dari lainnya, karena salah satunya berkedudukan sebagai fondasi, yaitu qadar, dan yang lainnya berkedudukan sebagai bangunan, yaitu qada. Barang siapa bermaksud memisahkan keduanya, ia merobohkan bangunan tersebut. Berbagai perbedaan pendapat tersebut tidak mengurangi esensi dan makna qada dan qadar. Kedua istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan ketetapan-ketetapan Allah terhadap semua makhluk. Untuk menyederhanakan pengertian dan memudahkan pembahasan, selanjutnya digunakan istilah takdir yang mencakup pengertian qada dan qadar, serta terbatas pada takdir manusia beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selanjutnya makna takdir. Berdasarkan berbagai dalil dan definisi tadi, pemaknaan terhadap takdir mencakup tiga pengertian. Pertama, adanya takdir menunjukkan kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, jika dikatakan Allah menakdirkan sesuatu, maksudnya bahwa Dia telah mengetahui takdir, keadaan, dan masanya sebelum Dia menciptakan. Oleh karena itu, tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali berdasarkan kekuasaannya. Pemahaman terhadap waktu dapat kita gunakan untuk memahami konsep takdir. Waktu tercipta dan dimulai bersamaan dengan penciptaan makhluk yang pertama dan akan terus berjalan. Konteks waktu hanya berlaku dan mengikat makhluk-makhluknya, sementara Allah sendiri tidak terkait dengan waktu, karena mustahil khalik atau pencipta terkait dengan makhluk ciptaan. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menyatakan Allah dan jiwa kedua tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, serta berada di luar pengelompokan jumlah dan kualitas. Dapat disimpulkan bahwa Allah tidak terkait dan tidak membutuhkan waktu untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Berbeda dengan manusia. Manusia baru dapat mengetahui dan memahami sesuatu setelah peristiwa itu terjadi. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi dengan makhluknya. Bagi manusia yang diberi kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, penulisan takdir menunjukkan kesempurnaan Allah SWT. Apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz merupakan sesuatu yang pasti dan akan dilakukan oleh manusia. Bahkan seandainya hal tersebut belum dituliskan,
Meskipun demikian, dalam beberapa hal manusia tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk memilih. Takdir yang bersifat kauni merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah untuk manusia. Terkait makna takdir yang kedua. Sedangkan takdir yang bersifat syar'i, yaitu berkaitan dengan perintah dan larangan, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan. Dalam surat Al-Hajj ayat 70, tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Kedua, takdir dapat dimaknai sebagai batas, proporsi, dan ukuran tertentu yang telah ditetapkan Allah untuk tiap makhluknya. Pemahaman ini merujuk pada arti dari kata al-qadar yang tercantum dalam kitab Mujam Makhayis al-Lughah. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa secara bahasa al-qadar berarti akhir atau batas sesuatu. Hal ini diperkuat dengan ayat, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah kasanahnya, kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Quran surat Al-Hajj ayat 21. Dalam ayat lain dijelaskan, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 3. Maka takdir sebagai batas, proporsi, dan ukuran tertentu meliputi semua yang berlaku sesuai dengan sunatullah dan sesuai dengan sifat-sifat yang tetap serta proporsi yang telah ditetapkan kepada setiap makhluk. Sebagai contoh, manusia mempunyai 2 kaki. Api bersifat panas dan membakar, dan ikan hanya bisa hidup di dalam air. Selain itu, makna takdir yang kedua ini juga terkait dengan takdir kauni, yaitu segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti akan terjadi. Manusia tidak punya pilihan untuk menolak takdir ini. Misal, kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dalam menyikapi keadaan tersebut, kita harus mengembalikan kepada Allah. Hasil yang kita capai merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika mau menyikapinya dengan bijak, kita pasti akan menemukan kebaikan di dalamnya. Contoh, ketika sudah berhati-hati dan mematuhi segala aturan dalam mengendari motor misalkan, tiba-tiba kita tertabrak oleh pengendara lain. Hal seperti ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, pemaknaan ini menunjukkan bahwa penetapan takdir merupakan hak prerogatif Allah dan tidak ada satupun yang mampu menolak. Semua makhluk termasuk manusia hanya bisa menerimanya. Setiap musibah, jenis kelamin, kapan dilahirkan, siapa orang tuanya, bentuk wajahnya, dan lain-lain juga merupakan contoh takdir dalam makna kedua. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ketiga, takdir dapat dimaknai sebagai potensi yang telah ditanamkan kepada setiap makhluk, termasuk manusia. Takdir yang berupa potensi ini dapat terrealisasikan melalui usaha,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu sekalian atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali Allah tentukan kedudukannya di dalam surga ataupun neraka, serta apakah dia sebagai seorang yang sengsara ataukah seorang yang bahagia. Mendengar hal tersebut, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita berserah diri pada takdir dan meninggalkan usaha?" Rasulullah SAW menjawab, "Beramalah, karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia, mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang yang sengsara, mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang sengsara." Hadis tersebut menjelaskan bahwa takdir manusia telah ditetapkan, tetapi Rasulullah SAW tetap memerintahkan manusia untuk beramal dan tidak pasrah terhadap takdir. Hal ini mengandung pengertian bahwa takdir bukanlah sesuatu yang diterima secara pasif. Kita mempunyai andil untuk menjemput takdir masing-masing. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Perintah syar'i juga termasuk dalam makna takdir sebagai potensi. Manusia diberi kebebasan untuk memilih jalannya yang akan dia tempuh sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syam ayat 8-10. Kita tidak pernah tahu seperti apa takdir yang telah ditetapkan untuk kita. Satu-satunya cara untuk mengetahui takdir adalah dengan berusaha seoptimal mungkin dan meyakini bahwa apa yang dihasilkan dari setiap usaha merupakan takdir yang telah ditetapkan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya penetapan 4 perkara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud dijelaskan, sesungguhnya penciptaan kalian berkumpul di dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan 4 hal, yaitu lalu ditetapkan bagian rezeki, ajal, dan amal. Apakah akan sengsara atau bahagia? Berdasarkan ketetapan hadis tadi, kita dapat mengetahui bahwa sebelum dilahirkan, manusia sudah ditentukan 4 hal, yaitu rezeki, ajal, amal, dan sengsara ataupun bahagia. Maka penetapan takdir seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut termasuk dalam makna takdir yang ketiga, yaitu potensi yang dimiliki manusia. Keempatnya baru akan diketahui setelah manusia mengusahakannya. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, takdir yang telah ditetapkan lebih awal sebelum penciptaan manusia tidak menghalangi adanya usaha dan amal, serta tidak juga mengharuskan manusia berstandar pada takdir itu sendiri. Sebaliknya, hal itu mengharuskan manusia untuk berusaha bersungguh-sungguh dan beramal. Lebih lanjut, beliau menjelaskan seorang hamba akan mendapatkan apa yang telah ditetapkannya baginya sesuai dengan sebab yang telah ditetapkan dan dipersiapkan baginya. Jika ia telah memunculkan sebab itu,
Allah menyampaikannya pada takdir yang telah ditetapkan baginya dalam lauh mahfuz. Setiap kali usaha dan kesungguhannya bertambah dalam mencapai sebab itu. Kesampaiannya pada takdir tersebut lebih dekat pula dengannya. Sekian Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hal terkait dengan ada apa dengan takdir. Tetap ikuti terus channel Cahyo Cahaya Surga. Selanjutnya akan menjelaskan beriman kepada takdir. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.